Welcome back again with Mimin di channel Anime Viral. Fans Kimetsu no Yaiba silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas akhir cerita dari Kimetsu no Yaiba. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 205 yang udah keluar Jumat 15 Mei kemarin. Nah, di chapter 205 ini timeskip berlalu cukup lama di kota Tokyo dan sudah diperlihatkan banyak gedung-gedung bertingkat bertebaran di setiap sudut kota. Buat kamu yang belum baca manga chapter 204 bisa klik thumbnail yang muncul di akhir video ini atau klik link di pojok kanan atas video ini ya. Oh iya, buat kalian yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang, karena di video ini akan mengandung banyak spoiler. Oke, lanjut. Bagaimana detail cerita dari akhir serial Kimetsu no Yaiba? Mari kita bahas. Di awal sini kita diperlihatkan suatu kamar milik dua orang remaja anak SMA. Si remaja pertama berusia 16 tahun bernama Kamado Kanata. Wajahnya mirip seperti Kanao, cuma dia laki-laki dan berambut pendek. Nah, si Kanata itu sedang membangunkan adiknya yang berusia 15 tahun bernama Kamado Sumihiko. Sumihiko sangat mirip dengan Tanjiro, cuma rambutnya sedikit agak pendek dan sepertinya dia agak pemalas. Ceritanya mereka berdua mau berangkat sekolah. Si Kanata sudah berusaha membangunkan adiknya, bahkan sudah mengucapkan kata-kata yang sama sebanyak 28 kali. Namun Sumihiko masih saja tertidur pulas sambil mengigau kalau dirinya sudah bangun. Akhirnya Kanata pun berangkat sekolah sendirian karena takut terlambat. Lalu scene berpindah ke suatu kediaman sebuah keluarga. Di sebuah gedung rumah ada seorang remaja yang sedang membaca cerita fiksi. Remaja tersebut berusia 17 tahun bernama Agatsuma Yoshiteru. Si Yoshiteru ini memiliki sifat dan wajah yang sangat mirip dengan Zenitsu, cuma warna rambutnya saja yang berwarna hitam. Yoshiteru yang membaca cerita fiksi itu sampai menangis dan berteriak heboh sendirian. Secara tiba-tiba Yoshiteru ditendang oleh kakak perempuannya dari belakang yang berusia 18 tahun bernama Agatsumo Touko. Wajah dan penampilan Touko sangat mirip seperti Nezuko, tapi sifatnya sangat berbeda. Touko lebih cerewet dan lebih judes aja. Hehehe. Nah, si Touko ini marah-marah kepada Yoshiteru karena dia selalu membaca cerita fiksi kakek buyut mereka sambil berteriak heboh sendiri. Sedangkan sebentar lagi sudah mendekati ujian sekolah. Si Yoshiteru membalas kakaknya dengan ngomel-ngomel sambil menceritakan isi dari buku fiksi itu. Menurutnya, semua para leluhur adalah orang yang luar biasa. Mereka bertempur dengan mempertaruhkan nyawa melawan para iblis-iblis. Jadi, sudah sangat jelas kalau buku fiksi yang dibaca oleh Yoshiteru itu adalah peninggalan dari Tanjiro dan kawan-kawan. Lalu Touko lebih marah lagi menjawab respon Yoshiteru tadi dan menjewernya sampai menangis. Akhirnya mereka berdua berangkat sekolah. Di perjalanan Yoshiteru sambil memegangi telinga akibat jeweran dari Touko yang begitu keras sambil mengeluh. Kenapa kakaknya begitu menyimpang, padahal semua wanita di keluarganya berperilaku baik. Lalu Yoshiteru bertanya kepada kakaknya apakah dia percaya reinkarnasi. Si Touko pun terkejut dengan pertanyaan Yoshiteru. Dia meyakini kalau orang-orang yang kehilangan nyawa saat melawan iblis demi kedamaian dunia, mereka semua akan terlahir kembali dan hidup bahagia.
Tapi belum selesai Yoshiteru menjelaskan, si Saoko malah mengalihkan perhatian ke smartphone-nya sambil senyum-senyum sendiri melihat foto seorang atlet yang memegang medali emas. Wajah dari atlet itu sangat mirip dengan Yusui Tengen, sang mantan pilar suara. Sambil scrolling sosmed, Taoko membaca sebuah cerita dan membuat Yoshiteru menjadi penasaran akan isi berita itu. Ternyata isi berita tersebut menceritakan suatu penelitian dari ahli botani bernama Hashibira Aoba. Kalau kita lihat, wajahnya amat sangat mirip dengan Inosuke. Bisa jadi dia adalah keturunan dari Inosuke. Nah, si Aoba ini menemukan semacam bunga lili laba-laba biru baru yang muncul 2 atau 3 hari setiap tahun dan hanya mekar selama hari-hari itu saja. Namun dia tidak sengaja membiarkan semua bunga itu layu dan mendapat banyak kritikan. Yoshiteru merasa kasihan melihat nasib dari Aoba itu. Baginya tega sekali orang-orang tersebut berani menyerang seorang wanita yang begitu cantik. Akan tetapi Taoko menyanggahnya dengan berkata kalau peneliti itu adalah seorang laki-laki. Mendengar hal tersebut sontak langsung membuat Yoshiteru amat sangat terkejut sambil berteriak heboh sendiri. Hehehe. Si Yoshiteru ini sifatnya mirip banget ya sama Zenitsu. Oke, kita lanjutkan. Saat berjalan ke sekolah, di depan mereka berdua ada 2 orang remaja dari sekolah perempuan Sekirei. Si Yoshiteru senyum-senyum sendiri melihat kedua cewek itu sambil berkata kalau selain cantik-cantik, bau mereka juga wangi sekali. Oh ya, hampir lupa. Wajah dari kedua remaja perempuan itu persis seperti Shinobu dan Kanae. Tidak berselang lama, Taoko melihat Kanata yang berjalan di depan mereka lalu menyapanya sambil berekspresi riang gembira. Si Kanata sempat memuji rambut Taoko yang menurutnya terlihat indah dan mengatakan kalau Taoko adalah cewek paling cantik di dunia. Si Taoko juga membalas pujian Kanata dengan mengatakan kalau dia juga yang paling tampan di dunia. Sepertinya Taoko dan Kanata ada rasa saling suka ya. Oke, lanjut. Si Yoshiteru yang melihat kemesraan mereka berdua berekspresi cemberut seperti iri gitu sambil berkata kalau akhir-akhir ini dia sedang belajar cara mengutuk orang dengan hanya menatapnya. Hehehe. Akhirnya mereka bertiga berjalan berangkat sekolah bersama. Saat mereka bertiga melewati suatu paut, si Taoko bertanya kepada Kanata, "Di mana Sumihiko, kok tidak berangkat bersama?" Kanata pun menjawab kalau sepertinya dia masih tidur dan bakal terlambat hari ini. Di sisi lain, Yoshiteru melihat ke arah lapangan PAUD di mana banyak anak-anak kecil bermain dan ditemani seorang guru dan badan yang sangat besar. Wajah dan penampilannya sangat mirip dengan Gyume Himejima, sang pilar batu. Tapi kali ini dia mengajar di PAUD. Yoshiteru yang melihatnya terkejut dan merasa merinding dengan ukuran tubuh besar guru PAUD itu. Seperti tidak cocok aja dengan profesinya gitu. Si Taoko bilang kepada Kanata karena ada kelas pagi jadi dia mengajak Kanata untuk makan siang di suatu restoran dengan hiasan ular dan selalu menyajikan porsi besar. Gambar dari pelayan restoran tersebut sangat mirip dengan Mitsuri Kanroji, sang pilar cinta, dan Koki sekaligus pemilik restorannya sangat mirip dengan Obanai Iguro, sang pilar ular. Kita lanjutkan ceritanya. Kanata menolak ajakan Taoko karena merasa kurang nyaman dengan restoran tersebut. Dia bercerita beberapa hari lalu paman pemilik restoran itu melemparkan pisau kepada seseorang dari dapur karena ada yang menatap dada istrinya. Mendengar alasan dari Kanata, si Taoko dengan wajah ekspresi datar menjawab kalau itu adalah ulah dari Yoshiteru. Si Yoshiteru yang mendengarnya sontak langsung berteriak marah-marah kepada kakaknya dan dia mengaku bukanlah orang yang dimaksud. Hehehe. Bagaimana kelanjutannya?
Sayangnya scene berpindah ke Sumihiko yang baru bangun tidur. Akhirnya Sumihiko bangun dari tidurnya karena hari yang sudah semakin cerah dan takut terlambat membuat Sumihiko segera bergegas untuk berangkat. Sambil berlari, Sumihiko menuruni dan melompati gedung-gedung apartemen kayak parkur gitu, bahkan sampai masuk ke pekarangan rumah warga. Di teras rumah salah satu warga tersebut ada dua orang kakek-kakek yang sedang bermain shogi. Wajah dari kedua kakek tersebut sangat mirip dengan guru Tanjiro yang mengajari pernafasan air, yaitu Urokodaki Sakonji, dan satunya lagi mirip dengan guru Zenitsu, yaitu Kuwajima Jigoro. Nah, si Sumihiko berlari di pekarangan dan melewati kedua kakek-kakek yang bermain shogi itu sambil berkata, "Permisi, numpang lewat." Salah satu kakek yang mirip dengan Jigoro langsung berteriak marah-marah, "Kenapa selalu melakukan hal ini tiap pagi?" Di sisi lain, dari teras rumah, kedua kakek itu tepatnya di dalam ruang keluarga diperlihatkan ada TV yang sedang menyala. Di dalam siaran TV itu memperlihatkan suatu acara seperti wawancara presenter dengan seorang kakek yang katanya memiliki usia tertua di Jepang. Sang pemegang rekor bernama Ubuyashiki-san. Oke, kita lanjut lagi ke Sumihiko yang sedang berlari ke sekolahan. Saat di pusat kota, dia hampir menabrak 3 anak SD yang juga berangkat sekolah. Sampai pada akhirnya mereka bertiga menjuluki Sumihiko sebagai si tukang lari. Mendengar julukan tersebut membuat raut wajah Sumihiko yang berlari menjadi merah karena malu. Lalu sampai di perempatan, Sumihiko menerobos rambu lalu lintas dan terus berlari. Secara kebetulan ada mobil polisi yang sedang berjalan, namun Sumihiko tetap berlari dan tidak menghiraukan rambu lalu lintas. Dan akhirnya dia melewati mobil polisi yang sedang berjalan dengan cara melompatinya. Setelah melewati mobil polisi itu, Sumihiko menengok sebentar untuk meminta maaf lalu melanjutkan larinya. Kedua polisi yang berada di dalam mobil itu marah-marah karena menurut mereka si Sumihiko sudah 7 kali dilaporkan melakukan hal yang sama. Kalau kita lihat wajah dari kedua polisi itu sangat mirip dengan Genya, teman seangkatan dengan Tanjiro dan Sanemi sang pilar angin. Sumihiko masih terus berlari. Lalu dia berpapasan lagi dengan 3 anak SD. Untungnya kali ini dia tidak hampir menabrak mereka. Ketiga anak SD itu sedang saling menunjukkan gantungan kunci seperti topeng yang pernah dipakai oleh Tanjiro saat berangkat seleksi terakhir menjadi pemburu iblis. Ngomong-ngomong, ketiga bocah SD itu memiliki wajah yang sangat mirip dengan Giyu, Sabito, dan Makomo. Bagaimana nasib Sumihiko? Apakah dia bisa sampai sekolahan dan tidak terlambat? Sayangnya scene berpindah lagi. Kali ini langsung melompat ke lokasi sekolahan. Diperlihatkan banyak para siswa yang sudah sampai di sekolahan. Salah seorang murid kelas 1 bernama Goto yang sedang berjalan masuk era sekolahan sambil memandangi foto seorang perempuan di dalam ponselnya. Tiba-tiba salah satu temannya bernama Takeuchi menepuk pundaknya dari belakang sambil bertanya, "Apakah itu pacarnya?" Akan tetapi si Goto menyanggahnya. Belum selesai dia bicara secara perlahan, Yoshiteru mendatangi kedua anak kelas 1 itu dan memotong pembicaraan mereka berdua kalau itu bukan foto melainkan lukisan. Lalu Yoshiteru menjelaskan kalau itu adalah karya dari seorang pria misterius bernama Yamamoto Yushiro, seorang pelukis yang selalu menggambar seorang wanita cantik bernama Tamayo. Belakangan ini lukisannya dipuji di seluruh dunia dan mulai menarik perhatian. Mendengar cerita tersebut membuat kedua anak kelas 1 SMA itu merasa kagum dan tidak percaya kalau itu hanyalah lukisan yang hasilnya hampir menyerupai foto nyata gitu. Lalu Yoshiteru pun pergi masuk ke sekolahan sambil berkata kalau itu adalah cinta pertamanya pada karya yang ke-812.
Mendengar kalimat terakhir yang dilontarkan Yoshiteru membuat kedua anak kelas 1 tadi baru sadar dan bertanya dalam hati, siapa dia? Kok tiba-tiba ikut nimbrung dan so akrab gitu? Hehehe. Nah, scene pun kembali berpindah ke Sumihiko yang sedang berlari menuju sekolahan. Secara tiba-tiba datang seorang temannya yang juga ikut terlambat bernama Toujuro. Lalu mereka berdua berlari menuju sekolahan. Si Toujuro ini memiliki wajah yang sama persis dengan Rengoku Kyoujuro sang pilar api. Saat mereka berdua hampir mendekati sekolahan, secara tak terduga datanglah polisi yang berpapasan dengan Sumihiko tadi, lalu mengejar mereka berdua dan menyuruh mereka untuk berhenti berlari. Akan tetapi Sumihiko dan Toujuro tidak menggubrisnya dan terus berlari sambil berbincang-bincang. Saat gerbang sekolah hampir tertutup, akhirnya mereka berdua berhasil masuk area sekolahan. Lalu gerbangnya pun ditutup. Si mobil polisi yang mengejar mereka tadi otomatis juga berhenti. Lalu kedua polisi itu mendekati guru yang menutup gerbang sekolah tadi dengan ekspresi seram kayak mau marah-marah gitu. Sontak si guru yang melihat kedua polisi tersebut langsung berteriak ketakutan. Hehehe. Lalu scene berpindah sebentar ke Aoba yang sedang duduk di taman kota sambil menatap langit. Dia merasa kalau dirinya bakal dipecat dalam waktu dekat dan berkata kalau dia ingin hidup seorang diri di gunung. Nggak leluhurnya, nggak keturunannya, Inosuke ini kayaknya sama-sama suka hidup di hutan ya guys. Lalu scene pun berpindah lagi ke kediaman keluarga Kamado. Diperlihatkan ibu dari Sumihiko dan Kanata sedang mengangkat telepon. Ternyata itu adalah pihak dari polisi yang melaporkan aksi dari Sumihiko yang sering melanggar lalu lintas saat berangkat sekolah. Mendengar hal tersebut, seketika ibu Kamado langsung meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan anaknya itu. Dan di akhir scene diperlihatkan foto Tanjiro bersama Nezuko, Zenitsu, Inosuke, dan para teman-teman lainnya berkumpul dan tersenyum bersama. Dan akhirnya cerita Kimetsu no Yaiba telah selesai. Oke guys, itu tadi review terakhir manga Kimetsu no Yaiba chapter 205 yang ending scene-nya memperlihatkan foto Tanjiro bersama Nezuko, Zenitsu, Inosuke, dan para teman-teman lainnya berkumpul dan tersenyum bersama. Dan di chapter ini kita juga tahu kalau Zenitsu akhirnya jadi menikah dengan Nezuko dan Tanjiro berpasangan dengan Kanao. Di chapter ini kita juga ditunjukkan kalau reinkarnasi yang dikatakan Yoshiteru itu memang ada. Terbukti diperlihatkannya banyak para karakter yang memiliki wajah dan sifat sangat mirip dengan orang-orang di era Tanjiro dan kawan-kawan. Mereka semua seperti telah dihidupkan kembali. Dan special thanks untuk mangaka Gotoge Sensei karena telah menciptakan salah satu cerita anime terbaik di Jepang dengan ending yang bahagia pula. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan luangkan waktu untuk subscribe lalu tekan lonceng. Karena subscribe itu gratis ya guys, supaya kalian bisa selalu dapat notif video terbaru dari kami. Buat kamu yang mau request topik lain juga silakan, cukup tuliskan di kolom komentar. Nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Anime Viral. See you next time.